Sebenarnya warga sekitar sudah sering cerita soal jembatan itu, bukan cerita heboh yang dibuat-buat, tapi cerita yang diulang pelan-pelan saat orang duduk santai di warung kopi dekat sungai. Katanya, setiap malam Jumat, selalu ada yang melihat sosok berdiri di tengah jembatan. Dia tidak melakukan apa-apa, tidak mengganggu, hanya berdiri, diam, menatap ke arah sungai. Awalnya, saya tidak pernah percaya, saya sudah bertahun-tahun lewat sana sepulang kerja. Jalur itu memang paling cepat untuk sampai rumah. Tidak pernah ada kejadian aneh, tidak pernah ada bayangan, tidak pernah ada perasaan tidak nyaman. Sampai malam itu, sore sebelumnya masih normal. Warung kopi dekat sungai masih ramai, asap rokok tipis menggantung di udara. Anak-anak muda tertawa keras, suara motor lalu lalang, bahkan saya sempat berhenti sebentar beli minum. Semua terasa biasa, tapi malam Jumat memang selalu lebih sepi. Entah kenapa, malam itu tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan saya sejak 5 menit sebelum sampai jembatan. Jalan yang biasanya masih ada 1-2 mobil, benar-benar kosong. Lampu jalan menyala, tapi cahayanya seperti lebih redup dari biasanya. Semakin mendekat, saya mulai sadar ada yang tidak wajar. Tidak ada suara serangga. Biasanya, di area sungai seperti itu, suara jangkrik dan gemericik air selalu terdengar. Apalagi ini dekat Sungai Progo, airnya deras. Bahkan dari jauh pun, biasanya sudah terdengar. Tapi malam itu sunyi, sunyi yang terlalu rapi, seperti suara sekitar sengaja dimatikan. Begitu masuk ke jembatan, hawa langsung berubah. Dingin, bukan dingin angin malam biasa. Bukan juga. Karena saya kebut motor. Dingin itu terasa menempel di kulit, seperti masuk ke ruangan ber-AC yang terlalu lama tidak dibuka. Lembab, berat, saya refleks menggosok lengan sendiri. Lalu saya mencium bau aneh, tipis, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang anyir, bukan bau bangkai, bukan juga bau lumpur biasa. Lebih halus dari itu, tapi cukup membuat perut terasa tidak enak. Saya menoleh ke kiri, hanya pagar besi jembatan dan gelapnya sungai di bawah. Tidak ada apa-apa ke kanan, kosong. Lampu jalan berdiri sendiri. Cahayanya kuning pucat. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaan. Mungkin karena terlalu sering dengar cerita orang. Saya baru sampai setengah jembatan ketika motor saya tiba-tiba berebet. Mesinnya tersendat, lalu mati. Lampu depan masih menyala beberapa detik sebelum ikut padam. Jembatan langsung terasa lebih gelap. Saya diam beberapa detik, mencoba menyalakan kembali starter sekali. Tidak mau hidup, 2 kali, tetap tidak mau, dan saat itulah saya sadar, di tengah jembatan, sekitar 10 meter di depan saya, ada sesuatu berdiri, padahal saya yakin. 1 detik sebelumnya jembatan kosong, saya berkedip, masih ada, sosok itu tidak bergerak. Tingginya kira-kira seperti orang dewasa, tubuhnya terlihat ramping, tidak jelas laki-laki atau perempuan, tidak ada warna mencolok, hanya siluet gelap di bawah lampu yang redup. Dia berdiri tepat di tengah, tidak menoleh, tidak berjalan, hanya diam, seolah menunggu. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat, saya mencoba berpikir logis, mungkin orang yang iseng, mungkin warga sekitar. Saya hampir memanggil, tapi suara saya terasa tertahan di tenggorokan. Angin yang tadi tidak ada, tiba-tiba berhembus pelan, pagar besi jembatan mengeluarkan bunyi berderit halus, sosok itu tetap diam. Saya bisa merasakan mata saya sulit berpaling darinya, dan saat saya hendak melangkah turun dari motor untuk mendorongnya, suara langkah terdengar dari belakang saya. Gepelan, bukan suara sepatu keras, lebih seperti alas kaki tipis menyentuh aspal. Saya membeku, karena saya tidak melihat siapapun masuk ke jembatan sejak tadi. Jalan di belakang saya lurus, panjang kosong, tapi suara itu jelas, semakin dekat. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Saya tidak berani langsung menoleh, napas terasa lebih berat, bau anyir tadi kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Sosok di depan masih diam. Dan suara langkah di belakang saya berhenti tepat beberapa langkah dari tempat saya berdiri, sunyi lagi. Sunyi yang menekan, dalam posisi di antara dua hal yang tidak saya pahami. Saya sadar satu hal, saya tidak lagi sendirian di jembatan itu, dan malam itu baru saja dimulai. Saya tidak berani langsung menoleh. Langkah itu pelan, bukan langkah tegas seperti orang berjalan biasa. Lebih seperti sandal yang diseret di atas permukaan kasar, srek-srek. Suara itu tipis, tapi jelas, menggesek aspal jembatan yang dingin. Semakin dekat, padahal jembatan itu cuma 1 jalur lurus. Kalau ada orang masuk dari ujung,
Pasti terlihat siluetnya di bawah lampu jalan. Tidak mungkin tiba-tiba muncul tanpa saya sadar, tapi dari pantulan besi pagar jembatan yang sedikit mengilap. Saya tidak melihat bayangan, siapapun di belakang saya, hanya saya, dan sosok tinggi di depan. Angin kembali berembus pelan, tidak kencang, tapi cukup membuat jaket saya bergerak sedikit. Anehnya, rambut di tengkuk saya seperti disentuh sesuatu, padahal saya pakai helm. Sentuhannya ringan, seperti ujung jari yang ragu-ragu. Saya langsung merinding. Saya mencoba menenangkan diri, mungkin hanya sugesti, mungkin karena cerita warga sudah terlalu sering saya dengar. Otak saya mungkin sedang mempermainkan keadaan, srek-srek. Suara itu kini seperti tepat di belakang saya. Bau anyir itu makin kuat, bukan cuma tanah basah lagi. Ada aroma logam, seperti besi tua yang lama, terkena air, bau yang membuat dada terasa sesak. Saya beranikan diri menoleh ke belakang pelan, jalan kosong, lampu jalan berdiri diam, ujung jembatan terlihat jelas, tidak ada siapa-siapa, tidak ada langkah, tidak ada bayangan, hanya angin yang kini kembali berhenti. Saya menelan ludah, lalu perlahan saya kembali melihat ke depan, dan saat itulah jantung saya seperti berhenti 1 detik. Sosok itu sudah lebih dekat, tadi jaraknya mungkin 20 meter, sekarang paling tidak hanya sekitar 10 meter dari saya. Saya tidak melihat dia berjalan, saya tidak mendengar langkah dari arah depan, tapi dia jelas lebih dekat, dan kepalanya sedikit miring, bukan miring biasa, seperti seseorang yang sedang memperhatikan sesuatu dengan rasa ingin tahu. Perlahan, kaku, saya bisa merasakan tatapannya, meski wajahnya masih sama, karena cahaya lampu yang redup, saya tahu dia sedang melihat saya. Jantung saya mulai tidak beres, denyutnya keras sekali di telinga sendiri. Saya mencoba mendorong motor mundur, roda terasa berat, sangat berat. Seperti ada yang menahan dari depan, saya menambah tenaga, ban hanya bergeser sedikit, lalu berhenti lagi, seolah-olah aspal berubah menjadi lumpur lengket. Tangan saya mulai gemetar, dari arah sungai terdengar suara aneh, awalnya samar, lalu semakin jelas, seperti orang berbisik pelan. Tidak satu suara, banyak, tapi tidak jelas apa yang mereka katakan, hanya gumaman berulang. Ritmenya tidak beraturan, kadang cepat, kadang melambat. Saya mencoba fokus, mungkin hanya suara air yang terbawa angin, tapi tidak. Sungai Progo biasanya deras dan berat suaranya, ini berbeda. Ini seperti bisikan yang terlalu dekat dengan telinga. Sosok di depan kembali bergerak, atau mungkin tidak bergerak, saya tidak tahu. Tetapi jaraknya kini tinggal beberapa meter saja. Cahayanya cukup untuk membuat saya melihat lebih jelas bentuk tubuhnya. Pakaian yang dikenakan tampak panjang, menggantung, ujungnya hampir menyentuh permukaan jembatan. Tangannya lurus di samping tubuh. Tidak ada gerakan, tapi hawa di sekitar saya makin dingin. Napas saya mulai terlihat tipis di udara. Saya mundur 1 langkah, meninggalkan motor. Srek. Suara itu muncul lagi, tapi kali ini bukan dari belakang. Suara gesekan itu terdengar dari samping saya, dekat sekali. Saya menoleh cepat ke kanan kosong. Tapi pagar besi jembatan bergetar sedikit, seperti baru saja disentuh. Saya menoleh ke kiri, gelap sungai. Dan di permukaan air, yang seharusnya memantulkan cahaya lampu, saya melihat sesuatu. Bukan bayangan sosok di depan, bukan bayangan saya, ada bayangan lain, tepat di belakang posisi saya berdiri. Tinggi, diam. Padahal ketika saya menoleh ke belakang tadi, tidak ada siapapun. Bisikan dari sungai semakin jelas, berulang, seperti memanggil. Saya tidak tahu kenapa. Rapi tubuh saya terasa makin berat, seperti bukan hanya motor yang ditahan. Langkah saya sulit digerakkan. Sosok di depan kini hanya beberapa langkah dari saya. Kepalanya masih miring dan perlahan. Sangat perlahan. Lengannya mulai terangkat sedikit, bukan cepat, bukan mendadak, tapi cukup untuk membuat saya sadar satu hal. Apapun yang berdiri di tengah jembatan itu tidak ingin saya pergi begitu saja. Saya memaksa menyalakan motor lagi, tombol starter saya tekan berulang kali. Ceklek, ceklek. Tidak ada suara mesin menyala. Biasanya motor saya langsung hidup. Apalagi tadi sore masih normal. Sekarang hanya bunyi kecil dari dalam mesin. Lalu hening. Tangan saya mulai terasa dingin. Bukan dingin, karena udara malam, dingin seperti aliran darah tiba-tiba melambat. Jari-jari saya kaku di setan. Saya mencoba menarik napas dalam, tapi udara terasa berat. Seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dada saya pelan-pelan. Di depan, sosok itu kembali bergeser. Bukan berjalan, bukan melangkah, tapi posisinya berubah.
tanpa suara lengkap, tanpa gerakan jelas. Tadi jaraknya beberapa meter, sekarang lebih dekat lagi, seakan ruang di antara kami menyusut sendiri. Sekarang, saya bisa melihat bentuknya lebih detail. Tubuhnya kurus, terlalu kurus untuk ukuran manusia biasa. Pakaian panjangnya menjuntai, seperti kain tua yang basah. Ujungnya hampir menyentuh aspal jembatan. Tapi yang membuat saya sulit bernapas adalah wajahnya. Gelap, bukan karena bayangan, bukan karena lampu redup. Wajah itu seperti tidak memantulkan cahaya sama sekali. Lampu jalan tepat di atasnya. Rapi, tidak ada pantulan di pipi, tidak ada garis hidung yang jelas, tidak ada sorot mata yang terlihat. Hanya hitam, seolah-olah cahaya ditelan sebelum sempat menyentuh kulitnya. Lampu motor saya tiba-tiba meredup, padahal aki baru diganti minggu lalu. Cahayanya mengecil, seperti lilin yang hampir habis. Jembatan jadi lebih gelap, sungai di bawah seperti menghilang dalam bayangan. Lalu saya mendengar napas, tepat di telinga kiri saya, panjang berat, seperti seseorang berdiri sangat dekat dan mengembuskan napas pelan. Saya refleks menoleh cepat ke kiri kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan, tidak ada gerakan, tapi hawa di sisi kiri tubuh saya jauh lebih dingin dibanding sisi kanan. Seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat, tapi tidak terlihat. Bulu kuduk saya berdiri semua. Saya bahkan bisa merasakan getaran kecil di kulit kepala. Suara rantai jembatan kembali berderit, krenyet. Pelan, panjang. Seperti ada beban berat yang menekan salah satu sisinya. Padahal tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Sosok di depan kini tinggal 5 meter dari saya. 5 meter, jarak yang terlalu dekat untuk merasa aman. Saya mencoba mundur 1 langkah lagi. Sepatu saya terasa berat saat diangkat, seperti aspal menarik telapak kaki saya ke bawah. Bisikan dari arah sungai muncul lagi, kali ini lebih jelas, masih tidak bisa dipahami. Tapi nadanya seperti mengulang sesuatu, berulang-ulang, seperti memanggil nama. Saya mencoba fokus pada wajah sosok itu, dan untuk pertama kalinya, saya melihat wajahnya sedikit terangkat, perlahan, gerakannya kaku, tidak alami. Seperti boneka yang ditarik dengan benang tipis. Bagian bawah wajahnya mulai terlihat tersorot lampu redup, kulitnya pucat, terlalu pucat, bibirnya tipis dan sedikit terbuka, seakan sedang ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar dari arah depan. Yang ada justru suara napas kembali terdengar di telinga saya, kali ini lebih dekat, lebih berat, dan disertai suara seperti bisikan yang hampir membentuk kata, "Jangan." Saya membekuk. Saya tidak tahu kata itu berasal dari mana, dari depan, dari belakang, atau dari dalam kepala saya sendiri. Lampu jalan di atas jembatan berkedip sekali, lalu stabil lagi. Dalam kedipan singkat itu, saya merasa posisi sosok itu berubah lagi. Sekarang mungkin hanya 3 meter dari saya, tangan kanannya mulai terangkat, pelan, jari-jarinya panjang, terlalu panjang, seperti hendak meraih sesuatu atau seseorang. Saya ingin berteriak, ingin lari. Tapi tubuh saya terasa lambat merespon, dan di saat jarak di antara kami tinggal beberapa langkah saja, saya menyadari satu hal yang membuat dada saya semakin sesak. Wajah yang tadi gelap, kini seperti memiliki 2 titik samar, seperti mata, dan keduanya tepat menatap saya tanpa berkedip sedikit pun. Wajahnya pucat, terlalu pucat, seperti kertas yang direndam terlalu lama di air lalu dikeringkan tanpa warna tersisa. Kulitnya bukan sekadar putih, tapi kosong, tidak ada rona. Tidak ada bayangan alami, bahkan lampu jalan yang redup itu tidak memberi gradasi apapun di pipinya. Matanya tidak terlihat jelas, seperti kosong, bukan karena tertutup bayangan, tapi memang tidak ada kilatan hidup di sana, tidak ada gerakan bola mata, tidak ada kedipan, hanya 2 ruang gelap yang menghadap tepat ke arah saya, tapi saya merasa ditatap sangat dalam. Ratapan itu bukan sekadar melihat, rasanya seperti masuk. Seperti ada sesuatu yang menembus dada saya, membaca sesuatu yang bahkan saya sendiri tidak pernah pikirkan. Lalu dia membuka mulut, tidak lebar, hanya sedikit. Gerakannya lambat, tidak natural, seperti wajah yang lupa bagaimana cara bergerak. Dan suara itu keluar, bukan dari sungai, bukan dari belakang saya, bukan dari dalam kepala saya, tapi dari depan, dari sosok itu, memanggil nama saya, pelan, jelas. Dengan nada datar yang tidak punya emosi, saya langsung merinding. Nama saya bukan nama yang umum, tidak mungkin orang sembarang tahu kalau tidak kenal dekat, dan saya tidak pernah cerita ke siapapun kalau malam itu saya lewat sana,
Bahkan keluarga di rumah pun tidak tahu rute pasti saya pulang. Tidak mungkin ada orang tahu. Langit tiba-tiba berhenti, benar-benar berhenti. Jembatan yang tadi berderit kini sunyi total. Tidak ada suara sungai, tidak ada suara daun, tidak ada suara apapun. Saya mundur satu langkah. Tangan saya menyentuh pagar jembatan, dingin sekali. Bukan dingin logam biasa yang kena angin malam, tapi dingin seperti es batu yang baru diambil dari freezer. Telapak tangan saya langsung kebas. Saya hampir menariknya, tapi tubuh saya terasa lambat. Dan tiba-tiba ada sentuhan di bahu kanan saya, ringan, tapi jelas, bukan angin, bukan ilusi. Sentuhan itu terasa seperti ujung jari yang menempel pelan di atas jaket saya. Saya menoleh cepat, kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan, tidak ada tangan. Tidak ada apapun di belakang saya selain jalan kosong yang gelap. Tapi hawa di belakang punggung saya jauh lebih dingin dari depan saat saya kembali melihat ke depan. Sosok itu sudah tepat di depan motor saya, kurang dari 1 meter. Saya tidak melihat dia bergerak, tidak ada suara langkah, tidak ada pergeseran. Tapi jarak itu hilang begitu saja, dan wajahnya kini benar-benar terlihat. Lampu jalan berkedip sekali. Dalam kedipan itu, wajahnya tampak jelas, dan anehnya. Saya seperti pernah melihat wajah itu sebelumnya. Di mana? Saya berusaha mengingat cepat, di warung, di kantor, di rumah sakit. Tidak, bukan di sana. Wajah itu terasa familiar dengan cara yang aneh, seperti wajah yang pernah saya lihat dalam mimpi lama, atau dalam bayangan sekilas ketika bangun tidur. Tiba-tiba ingatan kecil muncul. Beberapa minggu lalu, ada kabar warga yang hanyut di sungai dekat jembatan itu. Tidak banyak yang tahu detailnya, hanya kabar samar, wajah di foto berita online waktu itu sekilas. Jantung saya berdegup lebih keras. Tidak mungkin sosok itu kembali menyebut nama saya. Lebih jelas, lebih dekat, dan kali ini bibirnya bergerak sedikit lebih lebar. Saya bisa melihat bagian dalam mulutnya, gelap, terlalu gelap, seperti tidak ada dasar. Motor saya tiba-tiba berbunyi sendiri. Mesin bergetar lemah, tanpa saya menyentuh apapun. Lampunya menyala terang sesaat. Dalam cahaya itu, saya melihat sesuatu yang membuat kaki saya hampir lemas. Kakinya tidak benar-benar menyentuh aspal, ujung pakaiannya tidak bergerak tertiup angin, dan bayangannya. Tidak ada, di bawah lampu, di atas aspal jembatan yang retak itu, tidak ada bayangan apapun dari tubuhnya. Hanya bayangan saya dan motor. Suara dari sungai kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti banyak orang berbisik bersamaan. Nama saya terdengar di antara bisikan itu, berulang-ulang. Sosok itu mengangkat tangannya pelan, jari-jarinya panjang dan kaku, seperti hendak menyentuh wajah saya. Dan saat jarak di antara kami tinggal beberapa sentimeter saja, saya merasakan hawa dingin menusuk tepat di dada saya. Seperti sesuatu mencoba masuk, dan di detik itu juga, saya sadar satu hal yang membuat napas saya hampir berhentian. Wajah itu bukan hanya familiar, wajah itu perlahan mulai berubah menyerupai wajah saya sendiri. Saya hampir jatuh karena panik. Kaki saya sempat terpeleset saat mundur, dan tubuh saya menabrak jak motor sendiri. Napas saya pendek-pendek, dada terasa sesak, bukan hanya karena takut, tapi seperti ada tekanan dingin yang menekan dari luar dan dalam sekaligus. Motor tiba-tiba menyala sendiri, mesinnya meraung kecil. Padahal tangan saya tidak menyentuh kunci sama sekali. Lampu depan kembali terang. Lebih terang dari sebelumnya, menyinari wajah sosok itu dengan jelas selama beberapa detik. Sosok itu mundur satu langkah. Gerakannya tidak wajar, bukan seperti orang berjalan, lebih seperti bergeser, tapi tidak menghilang. Dia berdiri di samping motor, dekat sekali. Kalau saya mengulurkan tangan sedikit saja, mungkin jari saya bisa menyentuh ujung pakaiannya yang menjuntai. Tapi saya tidak berani bergerak. Udara di sekitar saya terasa semakin berat. Hawa dingin menyelimuti dada saya seperti kabut tebal yang menempel di kulit. Saya bisa melihat uap napas saya sendiri. Padahal ini bukan daerah pegunungan. Lalu dia menunjuk ke arah sungai perlahan. Tangannya terangkat dengan gerakan patah-patah. Jarinya lurus, mengarah tepat ke bawah jembatan. Tidak ada suara dari mulutnya sekarang. Hanya gerakan itu, seperti menyuruh saya melihat ke bawah. Entah kenapa, saya menuruti, mungkin karena rasa takut yang sudah terlalu besar, sampai saya tidak bisa lagi berpikir jernih. Atau mungkin karena ada dorongan aneh yang membuat saya merasa memang harus melihat ke sana. Saya melangkah ke pinggir jembatan, setiap langkah terasa berat.
seperti berjalan di lumpur, padahal aspalnya kering. Angin kembali berembus pelan, membuat rantai jembatan berderit lirih. Saya memegang pagar besi, masih dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Saya menunduk dan melihat ke air. Awalnya gelap, air sungai Progo biasanya memantulkan cahaya bulan atau lampu sekitar. Terapi malam itu seperti menyerap semua cahaya. Hitam, dalam, tenang, lalu perlahan. Saya melihat sesuatu di permukaan sungai. Bayangan, awalnya samar, seperti bayangan biasa yang terbentuk karena cahaya lampu motor di belakang saya. Tapi bukan satu, dua, bayangan saya, dan satu lagi, berdiri tepat di belakang saya. Saya bisa melihat bentuk kepala dan bahunya di permukaan air, tinggi, kurus, berdiri sangat dekat dengan tubuh saya, padahal di atas jembatan. Saya sendirian, jantung saya seperti berhenti satu detik. Saya tidak langsung berani menoleh. Saya hanya menatap bayangan itu di air. Bayangan itu tidak bergerak, tidak goyah, hanya berdiri di belakang saya dengan jarak yang hampir menempel. Lalu perlahan, bayangan kedua itu mengangkat tangannya. Di air, saya melihat jelas tangannya terangkat ke arah bahu saya. Refleks, saya menoleh cepat, tidak ada siapapun. Belakang saya kosong, hanya jalan gelap yang membentang dan pagar besi berkarat. Saya kembali melihat ke sungai. Bayangan kedua itu masih ada, sekarang lebih dekat, seolah-olah menempel tepat di punggung saya, dan saat saya berkedip satu kali saja bayangan itu hilang. Air kembali hanya memantulkan bentuk saya sendiri. Sosok tadi menghilang, saya menoleh ke arah motor. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya sekarang. Jembatan kembali kosong, tapi suara bisikan itu masih ada, lebih jelas sekarang, bukan dari sungai, bukan dari belakang, tapi seperti berputar di sekitar kepala saya. Pelan, serempak, seperti beberapa suara berbicara bersamaan dalam jarak sangat dekat, dan di antara bisikan itu, saya bisa mendengar satu kalimat yang terpisah dari yang lain, belum selesai. Kalimat itu tidak keras, tapi tegas, seperti pernyataan, bukan ancaman. Motor saya kembali mati, sekali lagi, mesinnya padam tanpa suara, lampu meredup, jembatan kembali tenggelam dalam cahaya kuning redup lampu jalan. Saya berdiri diam beberapa detik, tidak berani bergerak, tidak berani bicara. Udara di sekitar saya terasa semakin sesak, dan saat saya mencoba melangkah menjauh dari pagar, saya merasakan sesuatu yang membuat darah saya terasa dingin. Ada jejak basah di aspal tepat di belakang saya, jejak kaki. Bukan satu, beberapa. Angin berhembus sangat kencang, bukan seperti angin malam biasa yang lewat sebentar lalu hilang. Ini berbeda, anginnya berputar, menekan dari segala arah. Membuat jaket saya berkibar liar. Rantai besi jembatan berdentang keras, saling berbenturan, menciptakan suara nyaring yang memantul ke sungai. Jembatan bergoyang, tidak besar, tapi cukup terasa di telapak kaki. Aspal di bawah saya seperti tidak lagi kokoh. Saya kehilangan keseimbangan, tubuh saya terdorong ke depan, lalu ke samping. Tangan saya refleks meraih pagar. Suara rantai berdentang semakin keras. Saya merasa ada yang mendorong dari belakang, bukan dorongan kuat, tapi tekanan konstan, seperti telapak tangan yang menekan pelan, namun pasti. Tubuh saya hampir jatuh ke sungai, separuh badan saya sudah melewati pagar, satu kaki terangkat, dada saya menghadap ke bawah. Sungai hitam itu terbentang tepat di bawah, gelap dan dalam. Saya berpegangan sekuat tenaga, jari saya mencengkeram besi pagar sampai terasa sakit. Kulit telapak tangan saya seperti terkelupas karena gesekan. Angin semakin liar. Saya bisa mendengar suara napas, bukan napas saya, napas lain, dekat, di belakang telinga, dan saat itu, saya melihat ke bawah lagi. Awalnya hanya riak kecil di permukaan air, lalu perlahan, seperti sesuatu naik dari kedalaman. Permukaan sungai membentuk lingkaran, airnya tidak memercing, tidak bergolak, hanya bergerak pelan di tengah lingkaran itu. Wajah pucat itu muncul, tepat di bawah saya, tersenyum tipis, matanya tetap kosong, tapi mulutnya melengkung sedikit, seolah-olah ini semua adalah sesuatu yang sudah ditunggu lama. Rambutnya basah, menempel di wajah, air di sekitarnya tidak mengalir deras, seperti biasanya, seolah sungai ikut diam. Seolah menunggu. Saya teringat cerita warga. Dulu, di warung kopi dekat ujung jembatan, pernah ada obrolan tentang seseorang yang jatuh dari jembatan itu malam Jumat. Katanya terpeleset. Ada juga yang bilang didorong, tapi anehnya, jasadnya tidak pernah ditemukan. Sungai itu biasanya membawa apapun yang jatuh ke hilir, tapi orang itu hilang, dan sejak saat itu, katanya,
Dia sering berdiri di tengah jembatan, menunggu siapapun yang lewat sendirian, menunggu orang yang lengah, menunggu orang yang berhenti terlalu lama. Dan malam itu, saya sendirian, angin kembali menghantam tubuh saya, tekanan di punggung saya semakin terasa. Jari saya hampir tidak kuat lagi menahan berat badan sendiri, wajah di bawah itu tidak hilang, justru semakin jelas. Senyumnya sedikit melebar, dengan sisa tenaga, saya menarik tubuh saya menjauh. Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, mungkin karena panik, mungkin karena naluri bertahan. Saya mengayunkan kaki, menekan pagar dengan lutut, lalu menjatuhkan tubuh kembali ke atas aspal. Saya terengah-engah, punggung saya terasa nyaring, angin tiba-tiba berhenti, mendadak sunyi. Rantai jembatan tidak lagi berdentang, sungai kembali terdengar mengalir, seperti biasa motor tiba-tiba menyala, mesinnya hidup dengan suara kasar, seolah dipaksa. Lampu depan menyala terang, menyorot lurus ke depan jembatan yang kini terlihat kosong. Tidak ada sosok berdiri di tengah. Tidak ada bayangan aneh, tidak ada suara langkah. Tanpa pikir panjang, saya gas sekencang mungkin. Roda sempat tergelincir, sedikit sebelum akhirnya mencengkeram aspal. Saya tidak berani melihat sekian. Tidak mau tahu, apakah ada sesuatu yang berlari mengikuti. Tidak mau tahu, apakah ada bayangan lain yang muncul di belakang saya. Saya hanya fokus pada ujung jembatan, pada jalan keluar, pada lampu-lampu rumah yang mulai terlihat di kejauhan. Angin kembali terasa normal. Suara serangga mulai terdengar lagi, seperti dunia kembali berjalan seperti biasa. Saya tidak berhenti, sampai benar-benar tiba di rumah. Motor saya parkir dengan tangan masih gemetar. Napas saya belum stabil. Saya duduk beberapa detik sebelum berani membuka helm. Saat helm terangkat, bahu kanan saya terasa sangat dingin. Bukan dingin biasa dingin, yang menusuk sampai ke tulang. Saya menyentuhnya pelan, dan jari saya berhenti di atas kain jaket saya. Ada bekas tangan, pucat. 5 jari terlihat jelas, seperti bekas cetakan yang baru saja ditekan, tidak besar, tidak berdebu, tapi jelas, seolah baru saja menyentuh saya beberapa detik yang lalu, dan yang membuat dada saya kembali sesak. Ukuran tangan itu lebih panjang dari tangan saya sendiri. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi berani lewat jembatan itu di malam Jumat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikat saya ke sana. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika. Bahkan ketika siang datang dan sinar matahari memantul di permukaan sungai, bayangan malam itu tetap menghantui kepala saya. Saya mencoba melupakan, mencoba menganggap itu hanya imajinasi. Tapi kenyataannya tubuh saya selalu menolak. Setiap kali hari Jumat tiba, perasaan itu datang lagi, seperti ada alarm yang hanya saya yang bisa dengar. Yang paling aneh adalah kejadian di rumah. Setiap malam Jumat, tepat sekitar jam 11 malam, motor saya tiba-tiba mati sendiri di depan pintu. Hanya beberapa detik, tapi cukup lama untuk membuat jantung saya berdegup kencang. Saat itu, udara terasa berbeda diam dan berat, lalu motor menyala lagi dengan sendirinya, seperti tidak ada yang salah. Tapi hal paling mengganggu adalah bau tanah basah yang selalu muncul bersamaan bau itu. Seperti baru saja digali, lembab, dan penuh dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saya selalu menoleh ke sekeliling, berharap hanya itu bau tanah biasa, tapi tidak pernah. Selalu ada sensasi lain, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana, mengawasi saya dari jarak yang tak terlihat. Kadang, ketika saya menoleh ke kaca spion motor, saya melihatnya, bayangan itu selalu berdiri beberapa meter di belakang saya, diam, menghadap sungai. Posisi itu membuat saya merinding sampai ke tulang belakang. Yang lebih aneh lagi, rumah saya jauh dari sungai, tidak masuk akal. Tapi mata saya selalu menangkap sosok itu, tidak bergerak, hanya menatap, seolah menunggu sesuatu, atau mungkin menunggu saya. Setiap kali itu terjadi, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata sesaat, berharap ketika membuka lagi, bayangan itu hilang. Tapi dia selalu ada, seperti menempel di dunia ini tanpa izin. Kadang saya bertanya-tanya, apakah malam itu saya benar-benar berhasil meninggalkan jembatan itu? Mungkin sebagian dari saya masih tertinggal di sana, tersangkut di antara arus sungai dan kabut malam. Rasanya seperti ada tali tak terlihat yang menahan saya, menghubungkan saya ke sana setiap hari Jumat. Saya bisa mendengar bisik-bisik di kepala, samar tapi jelas, seperti suara air yang bercampur dengan angin dan daun yang bergesekan. Kadang saya yakin itu hanyalah imajinasi, tapi setiap kali motor mati, setiap kali bau tanah muncul, keyakinan itu runtuh,
Saya mulai menghindari jalan-jalan tertentu, mengubah rute pulang, bahkan kadang menunda pergi keluar sampai pagi. Tapi rasanya sia-sia, entah kenapa. Malam Jumat selalu membawa saya kembali ke sana. Meskipun saya tidak pernah lagi menjejakkan kaki di jembatan itu, ada rasa takut. Tapi juga ada rasa penasaran yang aneh, seperti ada bagian dari saya yang ingin tahu apa yang terjadi di sana, ingin tahu kenapa saya masih merasa terhubung. Saya mencoba menceritakan ini kepada teman-teman, tapi mereka hanya menatap saya seperti saya gila, tidak ada yang percaya, dan mungkin memang seharusnya begitu. Beberapa hal di dunia ini memang tidak untuk dijelaskan, dan sampai sekarang, setiap kali malam Jumat datang, saya selalu menahan napas ketika jarum jam mendekati angka 11. Saya menyalakan motor, siap untuk berangkat, tapi jantung saya selalu berada di tenggorokan. Saya menoleh ke Svian, berharap kali ini tidak ada apa-apa, tapi bayangan itu selalu ada, diam, menghadap sungai, menunggu sesuatu yang hanya dia tahu. Dan saya selalu merasa bahwa meskipun saya berpikir saya bebas, sebagian dari saya masih berdiri di jembatan itu, terjebak dalam malam yang tidak berujung, menunggu malam Jumat berikutnya untuk memanggilnya lagi.